telepon kali ini sudah terhubung bersama dengan budayawan Sunda, ada Kang Taufik Faturrahman. Selamat pagi atau Wilujeng Enjing, Kang Taufik. Wilujeng Enjing. Mohon. Sehat, Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini lagi rame nih pendengar PRFM, sama kalau misalnya di sosial media emang lagi viral juga di berbagai media ya Kang, membahas tentang adanya komentar dari seorang netizen yang ternyata adalah merupakan seorang guru, berkomentar menggunakan kata maneh, dibalas sama Kang Emil, rame, ujung-ujungnya sampai dipecat. Nah, ini penggunaan kata tertentu di daerah tertentu. Ini kan kita harus soroti juga nih ya, terkait dengan bahasa Sunda begitu. Ini yang harus kita pahami dulu. Bagaimana sih, kita mungkin ada yang mungkin dari luar suku Sunda yang merasa ya Sunda mah Sunda, weh gitu satu bahasanya, masa sih berbeda-beda, masa sih bisa diartikan berbeda. Nah, keragaman bahasa Sunda sendiri seperti apa sih Kang Taufik? Jadi unak usuk bahasa ini mengalami pasang surut. Jadi kita awalnya itu tidak mengenal unak usuk bahasa. Setelah ada kontak budaya dengan Jawa, ada pengaruh Jawa yang masuk ke dalam budaya Sunda, ya unak usuk bahasa itu. Ada juga pupuh, ada juga aksara hanacaraka, itu pengaruh dari Jawa gitu kan. Jadi kalau kita baca naskah lama sebelum ada pengaruh Jawa masuk ke budaya Sunda, sebelum awal abad 16, itu bahasa Sunda itu satu tingkat, nggak ada unak usuk bahasanya. Nah, setelah kita mengenal unak usuk bahasa Sunda mengalami perubahan, jadi ada 3 tingkatan. Ada bahasa jadi luhur. Per abad 16 ya Kang 16, ya? Karena Pajajaran runtuh itu 1579. Jadi kontak budaya dengan Jawa itu awal abad 16 gitu, kita mulai ada pengaruh dari Jawa itu. Nah, kita mengenal ada bahasa luhur, ada bahasa lemes, ada bahasa sedang, ada bahasa kasar, ada bahasa cohag, ada 5 tingkatan unak usuk bahasa itu. Nah, karena bahasa luhur itu untuk para raja, untuk pangaulaan, itu akhirnya ngelengit, menghilang lah gitu kan, karena kosakatanya tinggal beberapa, tidak begitu banyak. Akhirnya ada 4 bahasa lemes untuk saluhureun ya, baik tingkatnya, tingkat derajatnya, baik umurnya. Bahasa sedang itu untuk berbicara dengan sesama, bahasa kasar dengan bahasa cohag itu bersatu. Jadi untuk marah, untuk bicara ke orang yang derajat lebih rendah dari kita, umurnya lebih rendah gitu kan. Sebenarnya kalau bahasa cohag itu untuk marah, karena sumpah serapah itu ada di dalam bahasa cohag. Jadi pada intinya sekarang ini kita mengenal 3 tingkatan bahasa. Jadi bahasa lemes, bahasa sedang, bahasa kasar begitu kan. Nah, kalau kita menurut teori, bahasa lemes itu dipakai untuk bicara ke orang yang lebih tinggi derajatnya, yang lebih tinggi umurnya begitu kan. Bahasa kasar dipakai untuk bicara ke orang yang lebih rendah, baik derajat, baik umurnya. Nah, tapi teori tersebut luluh dengan pancakaki. Walaupun kita mau bicara dengan anak kecil, umur 8-9 tahun, bisa memakai bahasa kasar. Tapi otomatis kita akan menggunakan bahasa halus, bahasa lemes, seandainya anak tersebut paman kita, itu otomatis. Ke anak kecil kita bisa ngomong kasar, tapi otomatis kita akan bicara halus apabila anak tersebut belum kita kenal. Sekarang Teh Dona masuk gang ya, mencari alamat seseorang, ketemu anak kecil, pasti bahasa halus. Neng, dupi bubina Pak Sobirin paling mananya? Pasti bahasa halus kan, tidak kenal. Tapi kalau kenal, di mana Imam Pak Sobirin teh? Bisa aja. Mana apa teh Imam Pak Sobirin? Bisa saja kalau udah kenal mah. Nah, sekarang kita palingkan. Kalau Pak Guru di Cirebon itu kenal nggak Kang Emil? Akrab tidak gitu kan.
derajatnya Kang Emil lebih tinggi, umurnya mungkin lebih tua dari Kang Emil ya. Kenapa enggak gitu kan? Apalagi dia bicaranya di media sosial yang saat ini kan suka dipakai untuk ya mengeluarkan sumpah serapah gitu kan, tanpa terding-aling. Padahal kita kan punya norma. Kenapa ada undang usuk basa itu untuk saling menghormati di antara kita gitu kan. Dulu kan ya zaman feodalisme itu ada teori yang mengatakan bahwa undang usuk basa itu untuk membuat jurang pemisah antara rakyat dengan antara somahan rakyat dengan para pejabat gitu kan. Itu sekarang bukan. Di dalam Kongres tahun 52 itu undang usuk basa itu berubah fungsi, dirubah untuk saling menghormati. Nah begini, tidak ada teorinya bahasa mana itu bahasa akrab, tidak ada di Cirebon dari mana juga. Mana yang mah tetap aja bahasa kasar, bahasa halusnya salira, bahasa sedangnya anjeun, bahasa kasarnya mana? Tahu Pak Guru Cirebon juga. Kang Emil kan ini kalau kita telusuri ya, sekalian saya ingin menyampaikan bahwa bahasa Sunda ini kaya. Ini kan masalahnya bermula dari warna ya. Di dalam kosakata bahasa Sunda, kuning itu, koneng itu mengandung 4 makna. Yang pertama kuning warna. Oh, manehna pakai baju warna koneng itu warna. Yang kedua, waktu abdi udur kumaha dipangmarudkeun koneng itu tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, dia itu udah satu minggu katara penyakit koneng itu nama penyakit. Ya yang keempat, udah ayeuna mah tos ngalih kawita beureum mena ka koneng itu nama partai. Beureum PDIP, koneng Golkar. Bermula dari itu. Jadi sebagai seorang guru mungkin yang sangat responsif lah gitu, waktu Kang Emil masuk ke lingkungan pendidikan memakai jas kuning. Sebenarnya sah-sah saja mau kuning mau apa. Asal selama dia masuk tidak ada identitas tentang partainya, kan tidak ada. Cuma warna aja lah gitu kan. Jadi jangan ya gara-gara Kang Emil masuk pakai jas kuning, lalu tiba-tiba Pak Guru tersebut bisa berbicara kasar. Mana ya asup ke sekolah teh atas nama gubernur atau petugas partai, kan nggak sopan. Dan itu bukan Kang Emil yang mengusulkan, karena ya di media sosial sangat cepat sekali ya di tag kemana-mana, akhirnya nyampe ke yayasan. Dan yayasan dia mengajar membuat sikap kebijakan ya diberhentikan. Saya wajar harus diberhentikan karena dia seorang guru. Ya guru itu kan harus digugur, harus ditiru. Kenapa sedemikian kasar gitu kan? Kalau menganggap akrab, friendly itu ya jangan bilang mana bro atau sob gimana ya. Begitu. Jadi kalau ada orang yang bilang mana kepada saya, itu sama dengan ngejak gelut. Kasar. Tidak ada dimanapun kata mana itu yang menganggap halus. Cirebon juga tidak ada. Saya tidak pernah. Katanya di Cirebon biasa aja katanya. Mana itu nggak kasar lah ibaratnya Kang. Kata siapa bilang? Mana itu kasar? Kasar kalau kita bicara Sunda, kalau bahasa Jawa itu kan si Pak Guru itu kan ngomongnya dalam kata-kata bahasa Sunda semua gitu kan. Bukan pakai bahasa Jawa Cirebon. Nggak ada, saya juga sering interaksi dengan orang Cirebon itu, termasuk pemerhati bahasa Sunda. Tidak ada kata maneh yang ditempatkan sebagai bahasa apa, bahasa pergaulan atau bahasa apa, tidak. Mana yang mau tetapnya bahasa kasar. Kalau di Banten ya di Baduy Sia masih dianggap Sia masih maneh gitu kan. Kalau bicara di Baduy ya mungkin juga bukan ya, maneh masih ada yang dianggap karena di Baduy itu tidak mengenal undang usuk basa. Kalau Cirebon itu kan ada bahasa undang usuk basa, ada bahasa Jawa juga ada undang usuk basanya, ada bahasa Ngoko, ada bahasa Kromo gitu kan, ada bahasa Sunda pun demikian gitu kan. Jadi sangat wajar lah kalau yayasan memberhentikan guru tersebut karena udah lancang ya.
udah lancang dan mempermalukan Pak Gubernur di media publik. Oke. Nah, selain itu juga nih ya Kang, akhirnya kan banyak yang berkomentar nih Kang Taufik, Iya. yang menyampaikan, kita soroti masalah penggunaan bahasa Sunda dulu nih sekarang. Apalagi kan kalau 2021 katanya pengguna bahasa Sunda itu sudah berkurang 2 jutaan. Sekarang mungkin bertambah nih ya, itu 2021, sekarang 2023. Ada yang komentar, iya jadi takut juga untuk menggunakan bahasa Sunda karena itu tadi undang usuk bahasa harus digunakan. Nanti kalau misalnya salah dianggap tidak sopan, malah menimbulkan kesalahpahaman gitu. Nah, gimana caranya kita bisa tetap terbuka? Karena kan kita memang sekarang udah dunianya global ya Kang, segala macam budaya masuk, perkawinan antar budaya, antar suku begitu. Tapi tetap bisa mempertahankan budaya Sunda gitu. Begini, itu data di BPS menyebutkan 5 tahun terakhir ada 2 juta penutur bahasa Sunda yang berhenti menggunakan bahasa Sunda. Nah, ditambah setahun terakhir itu sekitar 300 ribuan, jadi 2.300.000 lah gitu kan. Ini ada kaitannya dengan hasil penelitian UNESCO itu pada tahun 2000 sampai 2003 di dunia setiap 7 tahun sekali itu ada bahasa ibu yang mati di dunia ini. Makanya semua etnis yang mempunyai bahasa daerah, bahasa indung bersepakat mengadakan peringatan Hari Bahasa Ibu setiap tanggal 21 Februari. Nah, kita kemarin 21 Februari kan di mana-mana memperingati gitu kan. Lalu ada 4 faktor lah yang menyebabkan bahasa ibu itu mati. Yang pertama, dikanibal dengan bahasa lain. Kalau orang Sunda punya anggapan bahwa bahasa Inggris lebih mulia daripada bahasa Sunda, yuk kita pakai bahasa Inggris, otomatis mati bahasa daerah. Banyak terjadi di mana-mana. Yang kedua, seperti baru saya katakan, ada perkawinan silang. Saya punya 5 menantu, cuma 1, 2 yang etnis Sundanya. Sedangkan yang 3 itu orang Blitar, orang Jogja, dan orang Afrika. Apalagi yang menantu orang Afrika itu tinggalnya di Kuala Lumpur. Ada 1 lagi cucu saya tinggal di Payakumbuh. Ya otomatis bicaranya bukan bahasa Sunda, pasti bahasa mereka begitu. Makanya perkawinan silang itu memang menyebabkan matinya atau tumpulnya bahasa daerah. Yang ketiga, kalau ada bencana alam, dulu kita mengenal Gunung Tambora ya, bahasa Tambora. Gunung Tamboranya meletus, bahasanya hilang. Yang keempat, bahasa daerah, bahasa ibu bisa mati kalau tidak diurus. Apakah bahasa Sunda diurus? Masih diurus. Tadi Mbak Dona mengatakan, apakah masih diajarkan? Diajarkan. Jadi bahasa Sunda itu sekarang diajarkan dari TK sampai SMA. Cuma banyak kepala sekolah yang membuat kebijakan tersendiri. Seperti di SMA, SMK itu kan wajib mereka itu mengajarkan bahasa Sunda 2 jam dalam 1 minggu. Tapi ada yang mengajarkan kelas 10 saja, kelas 11 enggak, 12 enggak. Jadi kebijaksanaan yang dibijaksanai lagi. Seharusnya kita menempatkan kekritisan bahasa daerah itu dengan sikap positif. Bagaimana kita membina bahasa daerah. Saya sangat apresiasi terhadap Balai Bahasa, Badan Bahasa gitu kan, mengadakan festival tunas bahasa ibu, memperlombakan 7 mata lomba, nembang pupuh, mengarang carpon, ngadongeng, borangan, aksara Sunda. Ada 7 lah yang diperlombakan, jenjang SD, jenjang SMP. Sekarang udah 2 kali dilaksanakan, itu jutaan yang terlibat. Sampai kemarin Badan Bahasa itu dianggap oleh UNESCO sebuah organisasi yang sangat bagus melaksanakan revitalisasi bahasa daerah. Diundang di dalam peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional di UNESCO, dia berbicara tentang bagaimana pelaksanaan pemulihan bahasa daerah di Indonesia itu. Profesor Amin sebagai Ketua Badan Bahasa berangkat dibarengi disertai itu Gubernur Sulawesi Selatan. Gubernur Sulawesi Selatan itu dianggap paling konsisten memperjuangkan kehidupan bahasa daerah di sana. Kalau Kang Emil perasaan kurang ya terhadap
kalau saya boleh mengkritik gitu kan, Kang Emil ini kebanyakan kan agak arah milenial. Jadi kecintaan dia terhadap bahasa Sunda itu sepertinya kurang dibandingkan dengan Gubernur Sulawesi Selatan atau apa gitu. Kemarin waktu ada festival Tunas Bahasa Ibu di Jakarta, acara puncaknya itu dari Sulawesi Selatan itu sampai ngeborong kapal 70 yang diberangkatkan, diterima di gubernuran dulu, dikasih uang saku. Di Jawa Barat kan tidak. Jadi sebenarnya ada ancaman juga gitu kan. Kalau misalnya kita punya kepala daerah kurang perhatiannya, ya jangan disalahkan kalau bahasa Sunda dari tahun ke tahun makin berkurang. Saya sangat apresiatif terhadap Pak JJ Bupati Pangandaran. Itu waktu Festival Tunas Bahasa Ibu dilaksanakan di Soreang, ada siswa SMP Sidamuli juara menulis aksara Sunda. Sekitar jam 1 malam itu dibagiakeun di tapal batas Pangandaran, diabring-abring oleh foreder, oleh apa gitu. Padahal cuma satu Pangandaran itu. Sampai kemarin kan FTBI yang kedua di Pangandaran. Beliau sangat antusias. Begitu juga Bupati Tasikmalaya gitu kan. Sangat antusias. Bicara setiap pidato dalam bahasa Sunda. Kan Kang Emil amat kurang. Kalau Pak Ade kan 1,5 jam, 2 jam bicara bahasa Sunda aja gitu kan. Nah jadi ya berpulang lagi kepada masalah yang tadi ya. Saya juga sangat apresiatif. Ada yang mengatakan ya karena ini kan karena kenal aja, ngomong mana itu. Saya kira bukan masalah kenal, itu salah penempatan. Atau mungkin juga ingin ke alam, dianggap wanian, apalah gubernur bilang mana. Tapi kan sekarang kan kemajuan hukum, kemajuan apa kan bahaya itu bisa kena pasal itu. Perbuatan yang tidak mengenakan itu kan bisa ditelusuri. Walaupun Kang ini juga tidak sampai demikian. Jadi yang membuat kebijakan tersebut adalah yayasan mungkin yang menerima tag dari netizen lah gitu kan, bukan dari Kang Emil gitu. Kang Emil kan sampai telepon ke sekolahnya jangan sampai dikeluarkan lah gitu kan. Nah jadi kalau kekhawatiran yang Teh Dona tadi katakan, ya saya juga mengharapkan Pak Gubernur lebih konsen terhadap pembinaan bahasa Sunda gitu kan. Beberapa kali diundang untuk membuka Festival Tunas Bahasa Ibu, juga responnya kurang gitu kan. Jadi jangan hanya Dilan saja yang mendapat porsi lah. Bahasa Sunda ini udah kritis. Bahasa Sunda udah kritis lah gitu ya. Iya. Kang Taufik, ini kan tidak hanya ya kalau kita soroti penutur bahasa Sunda berkurang begitu, tapi di sisi lain juga banyak kan orang-orang luar bahasa Sunda, orang luar suku Sunda yang kemudian tertarik dan bahkan pada akhirnya berbicaranya pakai bahasa Sunda yang memang lebih lemah bahkan daripada orang Sunda asli itu sendiri begitu. Tapi mungkin terakhir nih Kang Taufik, tipsnya apa untuk masyarakat yang ingin mulai menggunakan bahasa Sunda, ditambah lagi takut salah kan kalau misalnya mau pakai bahasa Sunda dan nanti dianggap tidak sopan. Ya pertama kita harus memaksakan di rumah menggunakan bahasa Sunda ya. Mau salah mau benar paksakan aja bahasa Sunda. Di sekolah pun harus di luar jam pelajaran gitu kan. Kita juga harus mengingat bahwa orang tua kita membuat bahasa Sunda itu bukan untuk mengupas keilmuan, tapi untuk komunikasi. Jadi berbicara bahasa Sunda. Jangan satu hari. Kan di Bandung ada Rebo Nyunda, di Tasik ada Selasa Nyunda, ada Kemis Nyunda. Jangan satu hari, karena saya lihat program semacam itu kan baru cangkang saja. Memakai pangsi, memakai ikat, tapi ngomong masih bahasa Indonesia ya. Lalu di lingkungan pejabat juga ya, gunakan bahasa Sunda. Waktu Pak Mehmet Hamdan jadi Kadis Parbun Jabar itu kan, itu di lingkungan di Parbun Jabar itu kalau orang berbicara salah satu kata 1.000 didenda. Dikumpulkan 1.000 gitu kan. Nah cobalah gunakan lagi. Jadi semacam aturan, misalnya ada pengangkatan lurah. Lurah itu harus bisa pidato bahasa Sunda.
Lurah itu harus hafal 5 pupuh. Camat harus pintar bahasa Sunda pidatonya. Harus hafal 10 pupuh. Demikian. Ada semacam tumpalnya lah gitu kan. Lalu di lingkungan remaja, kita harus kasih contoh. Media-media yang ada di ruang publik coba menggunakan bahasa Sunda yang bagus. Di Bandung kan banyak tulisan-tulisan baik iklan, baik pengumuman yang ditulis oleh Pemkot salah menggunakan bahasa Sundanya. Saya coba lihat di Jalan Pasir Kaliki dekat Sate Karjan itu kan. Cai kotor, atel ngagolontor. Masa ada atel ngagolontor? Apa maksudnya? Itu untuk mengejar undang usuk bahasa. Cobalah kan ada LBSS, Lembaga Bahasa Sunda, ada Disdik, ada Disparbud. Jadi Pemkot itu jangan sembrono lah gitu membuat kata-kata dalam media publik itu. Yang paling utama kita jangan merasa takut. Karena kita merasa takut, lalu jabatan salah ngomongin bahasa Indonesia, jangan. Kalau semua berpendapat begitu demikian, ya bahasa Sunda akan cepat berakhir. Dan harus diingat, di dalam undang usuk bahasa itu ada teori yang tidak boleh tertukar, itu hanya 30 kata. Coba pemerintah itu mengadakan program-program pembinaan, pelatihan ya. Di Bali itu ada yang namanya penyuluh bahasa Bali. Di sana ada penyuluh KB, ada penyuluh pertanian, ada penyuluh bahasa Bali. Coba tiru Bali. Pak Gubernur bikinlah penyuluh bahasa Sunda. Itu yang melihat bagaimana kesalahan masyarakat menggunakan bahasa Sunda. Kalau Teh Dona ke Jalan Arjuna, di sana kan ada tukang jualan itu gorengan ya di gerobak. Ya. Itu tulisannya itu rupi-rupi kagorengan gitu kan. Di dalam kurungnya ada gehu kacang goreng. Bukan kagorengan. Kagorengan itu kan kejelekan gitu. Kejelekan. Nah, itu tugas penyuluh bahasa daerah gitu kan. Ya, kita para pejuang bahasa daerah terus-terusan mengadakan kegiatan, Nah, sekarang Balai Bahasa Jawa Barat sedang mengadakan sayembara menulis, nanti diharapkan ada 100 naskah untuk usia 7-9 tahun terkumpul. Itu kan bagus. Jadi memberikan bacaan kepada anak-anak usia TK, usia PAUD. Bagus itu. Nah, saya khawatir jangan-jangan nanti yang ikut itu salah. Membuat karangan dalam kacamata mereka, bukan sudut pandang anak-anak. Makanya saya hari Sabtu besok, kebetulan saya wakil ketua umum Ikatan Alumni UPI, di bawah saya itu ada bidang pengabdian masyarakat. Nah, kita mengadakan pengabdian masyarakat, mengadakan khusus menulis karangan anak-anak yang nanti akan diikuti oleh 50 peserta se-Jawa Barat, gratis itu. Dikasih ilmu, dikasih makan, dikasih segala gitu, untuk mengantisipasi jangan sampai niat Balai Bahasa mengadakan lomba ini tidak ada naskah yang terpilih. Sayang kan, dengan hadiah 400 juta disia-siakan begitu saja. Dan ini bukan hanya di Jawa Barat, di setiap Balai Bahasa di provinsi pun ada lomba semacam ini. Nanti akan terkumpul ribuan cerita anak-anak, nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi nanti cerita tentang Lutung Kasarung, Situ Bagendit akan terbaca oleh anak-anak di Papua. Begitu juga cerita tentang bagaimana teknik membuat papeda di Papua akan terbaca oleh orang-orang anak-anak di Garut. Ini sangat bagus. Nah, cobalah Pemprov Jabar mengadakan misalnya lomba biantara bahasa Sunda antar camat se-Kota Bandung. Bagus. Lomba nemang bubu antar SKPD misalnya se-Kota Bandung. Bagus. Lomba masyarakat panganten antar kepala KUA se-Kota Bandung. Bagus tuh kegiatan. Kan belum ada sekarang. Banyaklah yang usaha-usaha yang harus kita lakukan untuk mendukung bagaimana bahasa Sunda ini tidak mengalami kepunahan. Dan saya yakin tidak akan punah. Walaupun ada ayat yang mengatakan ku nafsi jagal maut, semua yang hidup pasti akan mati. Bahasa Sunda akan mati. Tapi sebelum mati ya kita pelihara dulu gitu kan. Oke, baik. Ya, ini
menarik ya dari satu kasus, tapi kita bisa apa ya Kang, soroti lebih besarnya lagi, menunjukkan kepedulian kita tidak hanya dari sekedar obrolan, tapi juga ada di lapangan nanti kegiatannya apa dan lain sebagainya gitu ya Kang Taufik ya. Iya. Oke, baik. Kang Taufik atau daun pisan, waktunya sudah on air di PRFM, nanti kita lanjut lagi ngobrol lagi Mangga. ya Kang. Mangga. Mantap. Oh. Nah, dulu aja nih Kang. Anjing.